ada yang mau nikah. Dan juga kepikiran gitu sih kayak, tapi kayak ya mau gimana, nggak semua orang ditakdirkan nikah ya. Kadang Zen kayak ya udahlah, karena kayak nggak tahu. Kalau menikah itu bukan keharusan, tapi benar-benar pilihan. Is it already? Dia pernah ada yang komen kayak aku tuh terlalu dekat kalau ngerekam HP guys. Masih kadang ya belum terbiasa lah ya. Kita lagi nungguin jam 9. Karena jam 9 start dapat diskon. Jadi kita bisa dapat diskon kereta 40% kalau di luar jam padat. Peak hour. So kita planning jam 9 langsung scan, terus jam 9.01-nya bakal pergi keretanya, bakal ngejar. Keretanya nggak ada. All this running. Oh, So this, there. let's go towards here. There's the train. This side is usually full. Oh, really? Amal's message. Akhirnya course aku udah selesai. Kemarin itu udah last day pas kita potluck dan presentasi final. It went okay. Kita dapat feedback yang bagus. Terus juga engaging. Dan nontonin presentasi dari grup-grup yang lain itu juga bener-bener menginspirasi banget sih. You just like go to the lunch. All the men are the ones who always like eat first, and then the girls and they just like sit separately. Mereka tuh pada kreatif-kreatif untuk bikin educational activities gitu. Ya, aku suka banget sih sama course yang ini, yang educational learning and sustainability, karena banyak diskusinya. Walaupun memang bagi aku sangat cukup melelahkan kalau harus terus diskusi, tapi bener-bener diskusi itu membawa banyak banget perspektif dan insight yang baru. Jadi emang sih untuk menemukan suatu solusi itu sekarang better kalau kita kolaborasi gitu ya. Jadi lebih rich, lebih deep solusi yang didapetin. Okay. It's very easy, yeah? Very easy. I learned this word in Turkish called el ele. Who speaks Turkish? And I heard it means hand in hand. Together, we will make the world a better place, yeah? And now we're just gonna sing. Yeah? Just listen. El ele, migrant tourists. 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 Migrant tourists. And now we're gonna do the simple movements, yeah? That is the fun. 1, 2, go. Migrant tourists. Migrant tourists. Migrant tourists. Migrant tourists. Dan sekitar minggu lalu
aku ada janjian gitu sama teman aku, Lady dan Zen. Kita ke Utrecht. Di sana tadinya kita mau ngelihat kastil gitu, museum di dalam kastil namanya Castle de Haar. It was very nice. Ya, jadi di sini di Belanda ini banyak banget kan museumnya, dan kita udah punya museum card. Itu kita kayak beli sekali dan dalam waktu setahun kita bisa pakai untuk visit museum yang ada di Belanda. So we're planning to museum hopping in the future. Okay. Ini foto atau video sih? Ini video sih. Self-worth kita di sini kan. Gak usah masuk. Self-worth. Kita di worth it. Ini L'Oreal Paris, kita ke Paris dulu. Berpindah terus Paris. Nah, habis itu ya udah kayak diingin kayak hai. Nah, emang konten kreator kita Kita lagi harus ngikutin kamu juga. ayo. self-worth. Sekarang tinggal bilang kita lagi di Utrecht Central. Oh gitu. Ya, terus kita lagi mau cari makan. Kok nggak kelihatan? Oh, kamu nggak dapat ininya? Ada, tapi kan nggak bawa. Ah, jadi biar Emang, bisa. oh itu penting. Oh, soalnya kayaknya Monik yang agak lebih panjang gitu nggak sih? Enggak ya? Iya, dia ada bawahnya. Ada yang kaki kecilnya, terus ada yang kayak apa sih, lensa yang wide. Buat, iya. Lensa wide, jadi kayak aku begini tuh kita bertiga bisa kelihatan semua. Oh, saya nggak bawa. Ini masih deket gitu. Kita mau kasih siapa? Kita mau kasih Zen soju. Astagfirullah. Soju dan chicken go to hell. Chicken go to hell. Chickennya yang go to hell, kita go to paradise. Welcome to Paradise. Ya kayak, Mbak, yang go to heaven ada nggak? Ada. Iya. Berani ya kata sekarang. dia, amal ibadah kalian kurang cukup. Kurang cukup ya. Udah gitu aja. Down to my core, heart beating like thunder. I get caught in the moment, lost in your gaze, lost in wonder. Your eyes like starlight, pulling me in this crowded room. Our dance begins. Jadi bakalan lanjut lagi. Ya, dan kena. Terus pas jalan-jalan kemarin itu kita ketemu sama 5, ya kurang, kayaknya minimal 5 grup yang lagi bridal shower. Jadi mereka pakai pernak-pernik gitu, lagi bridal shower deh. Pokoknya ada 5 bride to be. Dan dari situ kita lumayan ngobrol menarik tentang pernikahan, tentang mencari pasangan. Itu mau nikah juga. Pernah kali ya. Dari tiga aja. Dari tadi pagi kita lihat orang mau nikah aja. Dari tiga. Tapi waktu aku ke Malaga, itu banyak banget. Yang mau nikah. Yang lagi bridal shower. Ya mereka sampai party gitu. Tapi kalau lagi weekend kali ya baru bisa. Oh, kalau kita juga kalau ditanya kapan nikahnya, kalau nggak Sabtu Minggu ya. Tapi kan ini bukan nikahnya. Oh iya, bridal shower. Bukan nikah. Bisa nikah nggak ya? Shootnya nggak bisa. Nggak tahu. Emang ada yang mau nikah? Dan juga kepikiran gitu sih kayak, tapi kayak ya mau gimana, nggak semua orang ditakdirkan nikah ya.
kadang Zen kayak ya udahlah, karena kayak nggak tahu, no one knows. Bahkan orang yang kayak udah dijanji mau dinikahin aja tiba-tiba bisa dihianatin. Dasar memang lelaki pengkhianat. yang penting kan jangan settle for less, jangan Bener. tiba-tiba ada yang mau ngajak nikah terus kayak yaudah daripada nggak ada Iya, yang nikahin aku, bener. ya itu That's right. better happy sendiri daripada itu. Aku lebih takut salah menikah daripada Salah menikah, salah memilih pasangan gak? iya salah memilih pasangan. Jadi kayak menikah salah dia, Salah lelaki. Karena kayak orang bahkan juga sudah mempersiapkan pernikahan juga bisa batal loh. Kayak misalnya Zen lihat yang kayak di Instagram gitu, Zen pernah lihat yang kayak dia itu hari pernikahannya ini terus lelakinya nggak datang. Itu di Indonesia di mana ya Ibah yang aku kira cuma palunya? ini doang di sinetron. Nggak ada loh Zen lihat waktu itu. Berapa ya? Berapa yang hari kita udah di hotel, udah siap-siap pakai baju, udah persiapan lah, udah baju nikah segala macam. Dan cowoknya Why? dia di Indo. Why? Oh my god, Jadi bukan sendiri. that's crazy. Terus ya sama kita tuh pernikahan tuh bukan akhir, tapi itu justru kayak Awal dari suatu perjuangan cinta. Iya, benar-benar. Pintar banget ngomong. Jadi aku kayaknya bukan persiapan. Aku belum siap. Mungkin Nanti ada anak belum tentu siap juga kalau kayak nangis terus tantrum. Zen suka anak-anak, tapi kalau kayak tantrum ya itu tadi Zen bilang Zen juga ikutan tantrum. jadi istri itu sendiri, jadi ibu tuh beda lagi. Terus kamu kan kayak punya banyak punya banyak peran, role dalam hidup kamu. Kamu jadi anak, jadi istri, jadi ibu. Menantu. Kalau kamu kerja baju menantu, terus kalau kamu kerja Jadi kamu ipar. jadi Bilang paling takut juga dia menikah. jadi takut nikah. Karena tuh kamu nggak punya waktu buat jadi diri sendiri. Bener. Tuh, kamu jadi lupa sama diri sendiri. Soalnya temanku jadinya dia ke psikolog gara-gara itu. Itu salah satu, pas dia cerita tuh salah satu yang psikolog yang bilang adalah kamu tuh punya peran banyak. Itu tadi kayak disebutin lalala. Tapi kamu lupa peran kamu sendiri. Yes. Takut banget. Nah, itu pentingnya punya pasangan yang Tepat, Betul. iya bener. Jadi Tapi kayak kalau tepat. enggak tuh jadinya trauma. Betul. Tapi kalau kata temanku, supportifnya cowok, dia Akan tetep- ada dia momen. tetap nggak akan bisa benar-benar kayak merasa kayak benar-benar ngertiin kita gitu loh. Karena dari perannya memang juga beda secara Beda- biologis dan dari segi psikologinya. psikologinya juga beda. Kalau kata temanku sih ya, tapi mungkin beda-beda. Dan aku jadi refleksi gimana aku memandang pernikahan ini. Aku ingat banget sih dulu pas aku masih kuliah, aku juga pengen kayak nikah muda gitu. Maksudnya nikah muda ini ya kayak nikah habis lulus kuliah atau bahkan pas masih kuliah juga gitu. Ya pokoknya sekitar early 20s gitu. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa, jujur aku juga nggak tahu sih. Kayak itu hal normal aja yang dilakukan, lulus kuliah ya nikah. Kayak apa ya? Ya itu default path yang ada di society. Dan selalu when I dated my partners at the time, pastinya tuh selalu jadi tujuan lah ya, pacaran untuk akhirnya menikah gitu. And somehow the relationship never work. Kayak ya udah nggak berhasil aja gitu. Dan dengan perjalanan itu, pelajaran-pelajaran itu, semakin tambah umur juga, akhirnya ya aku sadar kalau menikah itu bukan keharusan, tapi benar-benar pilihan.
Dan menurut aku itu juga harus jadi pilihan yang well informed. Karena memilih pasangan, memilih untuk menikah itu sama juga dengan artinya kita memilih masa depan kita. Terus kalau ditanya butuh apa sih untuk kayak menikah gitu kan? Apakah cinta saja cukup? Ya, cinta itu emang penting banget. It's a foundation. Tapi pastinya banyak di luar itu yang mensupport cinta itu dalam pernikahan gitu ya. Aku belum menikah, tapi aku banyak banget belajar tentang relationship, tentang psikologi, juga dengar dari cerita orang-orang sekitar tentang pernikahan. Dan looking back, aku sadar banget sih kalau ternyata waktu aku masih muda itu ya aku sangat belum dewasa lah ya. Dan aku bersyukur aku tidak memutuskan untuk menikah di usia yang lebih muda. My mother raised me to be an independent woman. Jadi aku tahu ketika aku memilih pasangan itu bukan untuk melengkapi kekurangan aku. Jadi lebih ke aku menikah bukan untuk nyari solusi atas problem aku. Misalnya aku menikah supaya pasangan aku bisa membahagiakan aku. Nggak gitu, karena tentunya aku harus bahagia sendiri dulu gitu kan. Baru kehadiran pasangan aku akan menambahkan kebahagiaan itu. Tapi emang gitu kan, ketika kita menaruh sumber kebahagiaan kita kepada sesuatu di luar diri kita, itu sangat rentan. Once itu taken away from us, kita akan jadi tidak bahagia. Atau misalnya aku menikah untuk financial security, itu juga enggak dulu. Maksudnya kalau yang di offer hanya itu, I don't want, karena aku juga bisa berdaya sendiri. So it should be more than that you offer to this relationship. Jadi intinya aku pilih pasangan bukan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan aku, tapi karena memang aku pengen hidup sama dia. Bukan karena butuh, tapi karena emang mau gitu. Dan ketika pacaran pun aku tuh cenderung yang cukup lama lah ya biasanya. I'm taking my time. Ya, selain untuk mengenal pasangan lebih jauh, aku juga pengen lihat gimana sih dinamika di dalam hubungan ini. Gimana kita ngobrol, gimana kita fight, karena itu juga penting, how we fight, how we resolving problems. Dan aku juga tahu ada yang namanya honeymoon phase. Itu ya lovey-dovey phase lah ya. Ketika itu biasanya memang di dalam honeymoon phase ini biasanya semuanya serba dimaklumi. Toleransi kita tuh agak tinggi untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya kita selama ini biasanya nggak terima gitu. Kayak semuanya bisa dimaklumi. Nah, aku biasanya pengen ngelewatin fase itu dulu, dan sampai ketika emosinya itu udah lebih stabil, udah bisa lebih rasional. Di situ aku bisa mengevaluasi gimana sih hubungan ini. Dan salah satu fondasi yang menurut aku juga penting adalah respectful. Kayak conversation kita walaupun dalam konflik, kalau kita menjaga itu tetap respectful, biasanya penyelesaiannya itu akan baik-baik aja dan kita biasanya akan grow gitu. Sementara kalau misalnya kita ngomong sama pasangan kita nggak menghargai gitu ya, pasti sih itu pasti akan menambah buruk keadaan. We can still address the misunderstanding, menyampaikan mungkin apa yang pasangan kita lakukan dan yang membuat kita itu mungkin tersinggung atau merasa sedih. Ketika disampaikan dengan respectful manner, biasanya itu akan diterima dengan baik juga oleh pasangan kita.
pasangan kita, ya oleh pasangan gitu ya. Dan pastinya berlaku sama juga ke kita kan. Kalau orang ngomongnya tuh baik-baik aja, pastinya akan lebih didengarin sih, lebih masuk gitu. Dan of course mendengar juga itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Ketika kita merasa didengar, apa ya, sometimes masalah itu tuh sebenarnya nggak sebesar itu. Nggak tahu sih, aku berpendapat dari sisi wanita. Kadang kita tuh cuma merasa perlu didengar doang. Itu sih, mendengarkan, respectful. Tentunya di umur segini aku udah sering banget lah ya ditanyain sama lingkungan sekitarku kenapa belum nikah. Dan aku tahu itu sebenarnya mungkin maksudnya baik gitu kan. Dan aku nggak pernah marah sih kalau ditanyain gitu. Some of them akan ngomong, udah nggak usah kebanyakan mikir atau nggak usah kebanyakan milih. Pastinya tidak ada yang sempurna, pastinya akan ada kekurangan. Karena kan kita juga punya kekurangan. True, itu benar banget. Tapi kan manusia itu unik kan, dan ada orang yang bisa emang menerima kekuranganku, ada yang gak bisa menerima kekuranganku, dan begitu juga sebaliknya aku ke pasanganku. So I know what I'm doing, I'm taking my time, karena ya ini bukan hal yang kecil gitu kan, kita memilih untuk menghabiskan hidup bersama satu orang ini sampai selama-lamanya. Itu tentunya harus dipikirkan dengan matang-matang. Sekarang aku sama pasangan aku yang sekarang, we really are taking care of our relationship. Kebetulan kita orangnya juga sama sih, sama-sama suka diskusi, belajar tentang gimana sih relationship itu, brainstorming, sharing ideas. Kita suka belajar lah dari banyak sumber gitu. Aku ngerti pasti nggak akan ada titik dimana kita tuh bisa 100% siap atau 100% mengenal calon suami atau calon istri kita gitu kan. Pasti akan ada, nggak mungkin lah ya, karena manusia terus berubah. Tapi satu hal yang bahkan setelah pernikahan pun tuh pasti akan terus ada tantangan baru, pasti akan ada yang challenge baru gitu. Cuma my partner once said, marriage is not supposed to be full of surprise. Karena kalau banyak kejutan itu artinya selama ini kayak banyak dong yang disembunyiin. Jangan sampai itu keluar setelah menikah dan kita bakal ngomong, wait, this is not what I sign up for. Jadi, walaupun akan ada pasti hal-hal yang belum kita ketahui, yang nantinya kita baru tahu ketika udah tinggal bersama sebagai suami istri, itu harusnya bukan hal-hal yang sangat mengagetkan gitu, yang gak bikin kehilangan arah. Dan aku setuju sih, aku setuju banget sama hal itu. Tadinya aku pikir, setelah menikah akan lovey-dovey, akan berubah, akan pokoknya akan ada perubahan yang besar. Tapi seharusnya sih enggak. Harusnya udah kelihatan dari pacaran, dan harusnya kita udah mengenal itu dari sebelum pacaran. Dan setelah menikahnya enggak terlalu banyak surprise. Oke, jadi buat aku pernikahan itu bukan soal buru-buru, tapi itu tentang kesiapan untuk bertumbuh bersama. Bukan mencari yang paling sempurna, tapi mencari yang terus mau belajar dan berkembang bersama-sama. So, take your time, okay?